Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia-Nya kepada kita. Di antaranya adalah Allah pertemukan kita dalam masjid ini. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada DKM Masjid, kemudian juga kawan-kawan dari Bali Mengaji. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini menghadiri KTT ASEAN, yaitu konferensi Islam negara-negara ASEAN, di mana acara ini kerjasama antara Kementerian Urusan Islam, Dakwah dan Penyuluhan Arab Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia. Alhamdulillah kita melihat kerjasama antara dua kementerian ini sangat intens. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada kita. Kemudian yang hadir di samping sebagian dari dai-dai atas juga dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan ormas, pimpinan universitas baik negeri maupun swasta, baik umum maupun agama Islam. Kemudian juga dari negara-negara tetangga, dari Singapura, kemudian Malaysia, Thailand dan yang lainnya. Kegiatan ini dengan tema khairu ummah, ya mungkin diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. KTT ini akan dibuka nanti oleh Pak Wapres insyaallah taala, dan acara ini hari ini dan besok, karena kita sudah diberikan tiket, ya sudah tidak bisa mundur kayaknya. Jadi habis berangkatnya sudah jam 13, ya jam 1 lebih. Baiklah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi ini untuk menjelang terbitnya matahari yaitu tentang niyah. Kenapa tentang niat ini? Karena ini dalam rangka menasihati diri sendiri, terus mengingatkan yang lain bahwa niat ini adalah sangat penting sekali. Jazakallah khair. Karena hadis yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya itu adalah hadis niat, yaitu hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Amalan kita itu hanyalah tergantung dengan niat, dan masing-masing kita diberikan ganjaran sesuai
apa yang diniatkannya. Dalam hal ini niat kita dalam beramal tentulah adalah niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Itulah yang dinamakan dengan ibadah. Ketika kita beribadah atau melakukan amalan kebajikan hanya karena Allah Subhanahu wa taala semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah yang sebenarnya adalah mentauhidkannya, yaitu memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah semata dan menjauhkan dari bentuk kesyirikan, keikutsertaan yang lain. Inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Namun bahaya dari niat ini apabila niatnya salah, maka bisa jatuh kepada syirik besar. Dan syirik besar itu ada 4 macam. Yang pertama adalah syirik di dalam ketaatan. Yang kedua adalah syirik di dalam mahabbah, kecintaan. Yang ketiga adalah syirik di dalam berdoa. Yang keempat syirik di dalam niat. Dan ini termasuk syirik besar. Nah, dalam rangka meluruskan niat kita ini, kita membahas tentang yang keempat ini, yaitu tentang syirik di dalam niat, keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Allah berfirman, man kana yuridu hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, yakni berarti yang menjadi orientasi dia adalah dunia dan perhiasannya. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami sempurnakan bagi mereka amalan mereka di dunia itu dan mereka tidak dirugikan sama sekali, tidak dikurangi. Keinginannya akan diberikan. Akan tetapi pada ayat berikutnya, ulaika laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka-mereka itu tidak ada baginya di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, gugur apa yang telah mereka lakukan di dunia. Wa batilu ma kanu ya'malun, dan batillah apa yang telah mereka lakukan di dunia. Bapak Ibu belakang Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat yang luar biasa yang menjadi pengingat bagi kita. Dan inilah yang akan meluruskan niat kita bahwasanya kita hidup di dunia ini adalah untuk menghambakan diri kepada Allah semata. Ibnu Abbas dia mengatakan di dalam penafsiran ayat ini, man amila salihan iltimasad dunya, orang yang beramal soleh
tapi tujuannya untuk mencari dunia. Sauman atau salatan atau tahajjudan bil laili, baik itu puasa yang dia kerjakan atau solat yang dilaksanakannya atau solat malam yang dia lakukan. La ya'maluhu illa liltimasid dunya. Dia tidak lakukan itu kecuali untuk mendapatkan dunia. Apakah dia akan mendapatkan dunia? Dapat. Apa yang diinginkannya itu dapat. Saya pernah dahulu diceritakan oleh seorang. Dia katakan, saya dulu di kampung katanya, pernah menuntut ilmu. Yang dekatnya itu ada ilmu laduni. Apa yang dilakukan? Ada ritual yang dilakukan. Puasa mutih, kemudian sholat malam, tidak boleh minum khamar, tidak boleh, yang maksiat-maksiat nggak boleh dilakukan. Tapi tujuannya apa? Dapatkan ilmu laduni. Sudah dia coba puasa 6 hari untuk tujuannya itu. Subhanallah, dapat. Saya pernah katanya pohon yang hidup segar saya pegang. Saya katakan mati. Besoknya mulai layu. Akhirnya mati. Ya. Ini kan dia mau dapatkan dunia nih. Ilmunya. Tapi dia lakukan dengan cara untuk melakukan untuk mendapatkan dunia. Di antaranya juga ada orang yang ritualnya kayak tadi. Puasa, zikir, ada zikir 1000 kali. Subhanallah, alhamdulillah 1000 kali dan seterusnya. Tujuan dia untuk mendapatkan ilmu kekebalan misalkan. Atau ilmu-ilmu yang lain yang dia katakan. Ya ada perguruan silat atau apa tertentu, tapi tujuannya itu. Berarti tujuannya adalah untuk dunia. Dia dapatkan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Namun ketika dia ingin mendapatkan dunia sebagai balasannya, keinginan yang dia dapatkan di dunia itu, dia pengen balasan itu didapat di dunia. Wa habita 'amalahu alladhi kana ya'malu iltimasa dunya, maka gugurlah amalan-amalannya yang dia lakukan untuk mencari dunia. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dia di akhiratnya termasuk orang-orang yang merugi. Kalau orang merugi tempatnya mana? Tempatnya api neraka. Ibnu Qayyim dia mengatakan, amma syirku fil iradati wan niyat fadzalika al-bahru alladhi la sahila lahu. Adapun permasalahan syirik di dalam niat, dalam keinginan dan niat, maka dia adalah samudera yang tidak bertepi, luas sekali. Wa qalla man yanju minhu, amat sedikit orang yang selamat darinya. Saya juga, ya, kita, inilah tujuannya kita untuk mengingatkan diri kita agar kita betul-betul bisa berupaya untuk selamat dalam meluruskan niat kita.
Man arada bi'amalihi ghaira wajhillah wa nawa syai'an ghaira taqarrub ilaihi wa talaba al-jaza' minhu faqad asyraka fi niyyatihi wa iradatihi. Kata Ibnu Qayyim, siapa yang menginginkan dengan amalannya ghaira wajhillah, bukan wajah Allah yang dia inginkan, wa nawa syai'an ghaira taqarrub ilaih, dan dia niatkan dengan sebuah niat yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa talabal jaza' minhu, dan bukan dalam meminta balasan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala, tapi minta balas, beramal ingin wajah manusia. Ada enggak orang yang beramal ingin wajah manusia? Oh, sangat banyak. Ya, bersedekah supaya dikatakan sebagai dermawan, pemerhati dan yang lainnya. Ya. Dan ini sangat perlu sekali kita memperbaiki niat kita ini. Ya, apalagi kalau seandainya di zaman-zaman politik sudah datang zaman politik ini susah. Akidah kita ini harus kita luruskan, kalau enggak sia-sia harta yang kita keluarkan. Ya, hendaklah betul-betul kita mencari wajah Allah, bukan wajah manusia. Ya, mencari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Mengharapkan balasan dari Allah, bukan balasan dari yang lain. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat 9 menggambarkan bagaimana kita beribadah itu memang mengharapkan wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya saja kami memberimu makan karena wajah Allah, karena Allah. Nah, bagaimana bentuk wajah Allah ini kita beribadah? Seperti apa? La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan, ya, pemberian, enggak mau mendapatkan feedbacknya, enggak. Ini bukan kita, itu yang kita harapkan. Tapi kita mau mendapatkannya dari Allah, bukan dari manusia. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak juga ucapan terima kasih. Ketika kita memberi, bukan karena ingin dibalas, bukan ingin disanjung atau diucapkan ucapan terima kasih. Nah, ini berat nih kadang-kadang. Ya, berat. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang dia tidak inginkan wajah Allah, atau dia tidak niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencari atau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau itu yang dia terlaksana, maka sungguh dia telah mempersekutukan Allah di dalam niat. Ya. Nah, ini makanya Sufyan Ats-Tsauri dia mengatakan, ma 'alajtu syai'an asyaddu min niyyati. Tidak ada yang paling berat aku memperbaikinya melebihi dari niat. Fa innahu tataqallabu alayya. Karena niat itu selalu dia berbolak-balik. Maka perlu kita ingatkan terus, kita ingatkan terus. Syekh Muhammad Abdul Wahhab di dalam menafsirkan
atau ditanya tentang makna dari firman Allah yang sudah kita sebutkan tadi. Man kana yuridu hayata dunya wa zinatan wa fi ilaihim a'malun fiha wa hum fiha la yubqasun. Jawaban beliau meringkasannya, dzukira 'anis salaf min ahli al-'ilmi fiha anwa'u mimma yaf'aluhu an-nas al-yawm. Disebutkan dari para salaf terdahulu, ulama-ulama terdahulu, dari kalangan ulama yang mereka menyebutkan ada bermacam-macam dari apa yang diamalkan oleh manusia pada saat ini. Itu pada zaman beliau nih, ya. Wala ya'rifuna ma'nah, tapi mereka melaksanakannya tidak mengerti apa makna dari apa yang mereka lakukan itu. Famin dzalika al-'amalu shalih alladhi yaf'aluhu katsirun minan nas ibtigha' wajhillah min sadaqatin wa salatin wa ihsani ila an-nas wa tarki adh-dhulmin wa nahwi dzalika mimma yaf'aluhu al-insan aw yatruku khalisan lillah lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Innama yuridu an yujaziyahu Allahu bihifdzi malihi wa tanmiyatihi. Yaitu di antaranya adalah amal soleh yang banyak orang lakukan yang seharusnya untuk wajah Allah. Dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berupa sedekah, salat, berbuat baik kepada manusia, tidak melakukan kezaliman, dan hal-hal yang lain yang biasa dilakukan oleh manusia. Atau dia meninggalkannya, yakni meninggalkan maksiat itu khalisan wajhillah, yang seharusnya dia lakukan itu karena Allah, murni karena Allah. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Akan tetapi mereka melakukan ini tidak menginginkan pahalanya untuk akhirat. Innama yuridu, hanya saja yang dia inginkan, an yujaziyahu Allahu bihifdzi malihi wa tanmiyatihi. Dia lakukan itu agar Allah menjaga hartanya, agar Allah menumbuhkan hartanya. Yani dia sholat supaya kekayaannya terjaga. Dia sholat agar dia mendapatkan rezeki lebih banyak. Ya, ada orang sholat pengen dapat kedudukan. Ada orang bersedekah pengen dapat macam-macam dunia. Itu yang diinginkannya. Ya, au hifdzu ahlihi wa iyalihi, atau dia inginkan supaya anak istrinya terjaga, berbuat soleh, berbuat amal soleh dia. Tapi yang diinginkan adalah balasan dunia. Ya. Au idamatin ni'ami alaihim, atau agar nikmat ini selalu sama mereka. Wala hammata lahu fi talabil jannati wa harabi minan nar. Tidak ada punya keinginan sedikit pun bagi dia ingin mendapatkan surga atau lari dari api neraka. Tapi murni dia ingin mendapatkan dunia. Fahada yu'ta thawabu amalihi fid dunya. Orang-orang ini diberikan balasan amalannya itu di dunia. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, kisah tadi, ketika dia puasa, tujuan puasanya adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan. Ya, kalau ada orang saya pengen ke jabatan dunia, lalu dia sholat malam terus, dapatkah jabatan itu? Dapat. Dia akan dapatkan. Karena Allah janjikan. Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun. Mereka tidak akan dirugikan sama sekali. Tapi ingat, pahala yang kita harapkan tadi untuk dunia tidak kita dapatkan lagi di akhirat.
Lalu apa yang kita dapatkan di akhirat? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka itu di akhirat tidak dia dapatkan lagi kecuali api neraka. Karena dia tidak berhak dapat surga. Ya. Kenapa? Dia pahalanya sudah diberikan di dunia. Maka dia tidak akan dapatkan lagi akhirat. Nah ini amalan-amalan yang perlu kita perbaiki. Niat kita nih. Kata orang atau pepatah, menanam padi pasti rumputnya juga tumbuh. Ketika kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan akhirat, pasti yang dunianya akan bawa. Hadis Nabi SAW, hadis qudsi, ya ibn Adam anfiq alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu, pasti aku akan berinfak. Maka berinfaklah kita untuk akhirat kita, pasti Allah akan memberikan infak kepada kita di dunia kita. Ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun, berapapun yang kita berikan, yang kita infakkan, maka Allah lah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan dia adalah sebaik-baik rezeki. Maka pemberian kita kalau sedekah, yang kita niatkan adalah akhirat. Dunia, ya, hasil dunia, kebaikan dunia akan Allah berikan. Tapi niat kita akhirat, agar pahala kita akhirat dapat. Karena kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Syakur. Syakur itu apa artinya? Yang maha bersyukur. Syukur itu apa? Syukur itu adalah irfan bi ihsan, mengakui kebaikan. Itu namanya bersyukur. Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya Syakur, dan dia memiliki sifat yang maha bersyukur kepada hambanya. Hambanya berbuat sedikit, diberikan ganjaran pahala yang banyak. Diberikan sedikit, dikembalikan banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. In tuqridullaha qardan hasana. Jika kamu memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum, pasti Allah melipat gandakannya bagimu. Qard itu adalah sebagian harta yang kita berikan, ya, untuk diambil manfaatnya oleh orang, lalu dikembalikan gantinya dengan nilai yang sama. Kalau lebih, kalau kepada manusia, apa jadinya? Riba. Ya, maka kalau kita meminjam atau kita meminjamkan orang uang kita, tidak boleh kita berharap mengalihkannya lebih. Ya, harus sama. Tapi kalau Allah, kita pinjamkan kepada Allah, enggak. Allah akan melipat gandakannya pengembaliannya. Di mana? Di dunia. Allah kembalikan di dunia lebih banyak lagi. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu syakurun halim. Allah maha bersyukur dan maha bijaksana, maha lembut. Maka oleh karena itu, hendaklah kita berupaya meluruskan niat kita. Setiap yang kita amalkan, hendaklah kita tuju adalah akhirat. Ya, kita tuju akhirat, dapatkan pahala akhirat, agar kita mendapatkan pahala itu. Dunianya insya Allah kita juga akan dapatkan. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, orang yang menanam padi pasti rumput tumbuh juga.
Tapi orang menanam rumput tidak akan bakal mendapatkan padi. Orang yang beramal ingin mengharapkan akhirat, dunianya juga ikut. Tapi ketika dia mengharapkan dunia, akhirnya tidak ikut. Penutup kita tutup dengan hadis Nabi SAW tentang ini. Man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang keinginan kuatnya adalah akhirat, artinya pikirannya akhirat saja, orientasi hidupnya akhirat. Kira-kira orang kayak gini nih gimana hidupnya? Apakah duduk di masjid aja? Tidak. Dia akan orang yang orientasi hidupnya akhirat. Semua potensi yang dia miliki diarahkan untuk akhirat. Dia punya jabatan, bagaimana dengan jabatannya dia dapatkan akhirat, memudahkan urusan orang. Dia punya harta, bagaimana dengan harta ini dia mendapatkan akhirat, membantu orang dan seterusnya. Apa kata Nabi? Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan di hatinya. Laisal ghina bi kathratil 'arad. Bukanlah kaya itu dengan banyaknya pemendaraan harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Kaya itu adalah kaya jiwa, yang tidak pernah meminta-minta kepada orang, tidak pernah menunduk-nundukkan dirinya kepada orang. Walaupun kehidupannya hanya mencukupinya aja, tapi dia nggak pernah meminta-minta. Dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alallahu ghina fi qalbi. Allah jadikan rasa kayanya di hati. Wa jama'a syamlahu. Allah mudahkan urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia mendatanginya sementara dalam keadaan terhina. Mana yang terhormat, manusia atau kursi? Kursi benda mati, manusia Masya Allah. Tapi sekarang ketika mengejar kursi, mana yang terhormat? Yang dikejar atau yang mengejar? Orang yang dikejar. Ketika dunia mengejar kita, ada orang dapat harta, dia udah bagikan ini, sumbangkan ini, seakan-akan dia tidak pengen harta balik lagi dia, kembali lagi kepada dia. Ada orang yang bekerja mengambil jabatan, betul-betul dia tulus di dalam melaksanakan karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Jabatan berapa sih lamanya? 5 tahun mungkin. Habis 5 tahun, sudah saya nggak mau lagi. Kata orang-orang semuanya, enggak, Anda juga yang harus duduk di sini. Dia tidak mau lagi kedudukan itu, tapi karena dia sudah menjalankan karena Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan itu yang datang kepadanya, meminta-minta supaya diambil lagi. Dunia akan mengejar. Dia datang dalam keadaan terhina, meminta-minta agar kita perhatikan. Tapi sebaliknya, wa man kanatid dunya hammahu, siapa yang dunia orientasi hidupnya, pikirannya hanya dunia saja, ja'alallahu faqrahu baina ainai. Allah jadikan kefakirannya, kemiskinannya di hadapan mata. Kayak pakai kacamata miskin. Lihat nih, miskin. Waduh. Kalau kayak gini, mau nyumbang, nanti saya bahkan apa? Kalau ini, pokoknya masuk sekolahnya, anak sekolah, pesantren, nanti anak saya menjadi apa? Pokoknya dunia aja pikirannya. Akhirnya apa? Wasyattata syamlahu. Allah porandakan urusannya. Orang yang berharap
mendapatkan dunia, dan dunia ini kata orang bagaikan orang minum air laut, ya, semakin diminum semakin haus, tidak ada ujungnya. Akhirnya apa? Tertangkap, yang korupsi tertangkap, yang mencuri tertangkap, dan anunya tertangkap, keluarga porak-poranda, istri ketika masuk penjara istri sudah mengajukan untuk talak, anak berantakan semuanya. Wala ta'tihi minad dunya illa ma qad kutiba lahu. Dia tidak didatangi oleh dunia kecuali apa yang sudah ditulis untuknya. Ditulis semenjak 4 bulan di dalam kandungan ibunya. Ada orang buka toko 24 jam. Ya, rezeki ya tidak akan lebih dari apa yang telah Allah tuliskan. Saya pernah bersama seorang jamaah dahulu di Pekanbaru. Dia 4 kali pergi haji. Tahun 2000, yang ketemu saya waktu itu adalah di 2015. Nah plus 2016 ketemu lagi dengan travel yang sama. Sebelumnya katanya dia juga ikut 14. Nah plus 2017 ketemu lagi setiap tahun. Saya bilang kok bisa setiap tahun? Iya katanya. Saya mendaftar ONA biasa lama yang reguler. Setelah itu saya daftar lagi ONA plus. 4 bulan setelah itu saya daftar lagi ONA plus. 4 bulan setelah itu saya daftar lagi katanya. Akhirnya subhanallah dapat dia berurut-urut. Terakhir itu jatah dia yang dari reguler. Dia sampai di Mekah gabung lagi dia tinggalkan kloternya, dia bergabung dengan travel yang sudah biasa. Saya tanya, Mas, kerjanya apa? Jual bakso. Jual bakso sampai kapan? Jual bakso sampai jam 2 siang aja katanya. Sudah sore saya gunakan untuk keluarga dan yang lain. Bang, jam 12 itu habis sudah anunya. Dan dia tidak tambah kan, kalau kita kan banyak nih sekarang ini. Besok saya bikin lebih banyak lagi. Ternyata besoknya gak ada orang yang beli. Dia konsisten. Dan ini mungkin strategi juga, strategi dagang ya. Orang kalau udah jam 12 ini udah habis nih, berarti udah tambah lagi makannya enak gitu, rasanya enak. 12 sudah ramai dan seterusnya. Walhasil subhanallah, Allah mudahkan bagi dia ya untuk berangkat, dan ini adalah rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak akan keluar dari apa yang telah Allah berikan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi saya sendiri dan untuk kita yang mendengarnya. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah, ya terakhir saya kesini tahun berapa Pak ya? 2017 ya. Habis rehab ya. Ya Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada IKM yang mudah-mudahan ini menjadi markas dakwah untuk di sini untuk kaum muslimin ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa berikan pahala kepada setiap yang sudah memberikan sebagian hartanya untuk masjid ini. Dan Nabi SAW mengatakan, man bana lillahi masjidan walau ka hafsi qitatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangunkan rumah atau masjid walau seukuran burung bertelur. Ada burung qitat namanya, dia bertelurnya di pasir, itu kecil ya, walaupun seukuran itu kurang lebih, yakni paling minimnya ukuran solat berapa ya, ukurannya 60 kali 120 ukuran saf ya, atau misalkan seukuran sarang burung ya, untuk membangun masjid seukuran sarang burung yang nilainya 5 juta ya. Allah Subhanahu wa taala bangunkan baginya rumah di surga ya.
Artinya bahwasanya siapa yang kita ikut serta di dalam mensukseskan pembangunan masjid, berapapun juga, insya Allah itu adalah penyebab kita masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa berikan pahala yang mengalir kepada yang sudah mewakafkan bagian dari hartanya untuk membangun masjid ini dan masjid-masjid yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.